Halo, selamat siang teman-teman. Ini sebenarnya sudah direkam, cuman kepotong di tengah-tengah. Jadi akhirnya kita harus bikin videonya lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan harga jual kita sebagai seorang freelancer. Seenggaknya ada 3 cara untuk menentukan berapa harga jual dari jasanya teman-teman. Cara pertama dengan metode asosiasi. Jadi setiap profesi yang ada di Indonesia itu selalu ada asosiasinya. Gitu, mulai dari yang high profile seperti hukum atau kesehatan itu selalu ada asosiasinya. Bahkan hingga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh anak SMK sekalipun, yaitu desain grafis, itu juga ada asosiasinya. Nah, di asosiasi ini biasanya ada rutin pertemuan ya, yang menentukan harga jual begitu. Jadi seluruh anggota asosiasinya itu harus patuh terhadap aturan asosiasi, termasuk salah satunya adalah harga minimum jasa yang bisa ditawarkan. Cara kedua itu dengan membandingkan terhadap profesi yang serupa atau mungkin bersinggungan. Jadi maksudnya begini, anggap saja teman-teman adalah seorang fotografer yang baru mau memulai karir fotografinya. Nah, untuk menentukan harga jual yang ideal, pasti teman-teman sebagai seorang yang baru mulai akan membandingkan diri dengan profesi serupa yang sama-sama fotografer yang sudah lebih dahulu menawarkan jasanya. Anggaplah ada fotografer A yang sudah punya pengalaman 5 tahun di dunia fotografi dan dia mematok harga jasanya 6 juta per 6 jamnya. Mungkin karena fotografernya sudah profesional, maka dia punya gear yang mumpuni nih, seperti lensa, kamera yang mungkin mahal, atau mungkin lampu-lampu tambahan yang ketika ditotal nilai sewanya per harinya kurang lebih 1 juta rupiah. Jadi bisa kita asumsikan biaya jasa dari fotografer yang punya pengalaman 5 tahun ini berarti 5 juta ya, karena kan 6 juta dikurangi biaya gearnya. Nah, kita yang baru mulai, yang belum punya pengalaman 5 tahun, berarti kan kita baru punya 1/5 pengalamannya si fotografer A ini nih. Berarti idealnya kita menawarkan jasa dengan harga 1/5 dari jasa bersih fotografer ini. Artinya kita jual dengan harga 1 juta rupiah per kedatangan mungkin. Jika mungkin profesi teman-teman ini belum ditemukan yang sudah melakukannya lebih dahulu, teman-teman bisa coba membandingkan dengan profesi yang mungkin serupa walaupun tidak sama-sama persis. Contoh, teman-teman adalah seorang pengajar animasi dan teman-teman tidak bisa menemukan senior di bidang itu di daerah teman-teman semua. Maka kita bisa bandingkan dengan profesi yang sejenis, misal pengajar desain grafis. Anggap pengajar desain grafis dia digaji kurang lebih 250.000 per pertemuan, maka teman-teman karena sama-sama di dunia teknis digital, berarti mungkin bisa dijual dengan harga yang sama. Metode ketiga ini tidak membandingkan diri kita dengan profesi sejenis atau dengan kelompok di asosiasi, tapi cukup membandingkan dengan diri kita sendiri. Setiap manusia itu selalu punya angka cukupnya masing-masing. Anggap nih, saya merasa cukup dengan punya uang 50 juta setiap bulannya dari profesi saya. Kedua, setelah saya tahu angka yang saya inginkan, saya juga harus tahu berapa jam yang ingin saya habiskan ya untuk menukarnya dengan uang sekian tadi. Anggap dalam 1 bulan, saya hanya mau bekerja kurang lebih 40 jam dalam 1 bulan. 40 jam 1 bulan itu kurang lebih ya 20 hari kerja, dengan 1 harinya itu saya hanya kerja 4 jam. Dari sini ketahuan nih, saya hanya ingin menukarkan 40 jam untuk 50 juta rupiah. Berarti nilai per jam yang harus saya dapatkan adalah 400.000. Nah, angka ini yang akan saya tawarkan ke pekerjaan yang akan datang. Contoh, ini adalah sebuah proyek desain grafis, pembuatan logo. Mungkin idealnya kita butuh waktu 10 jam, mulai dari proses riset, sketsa, pembuatan digital sampai pembuatan alternatif, itu kurang lebih memakan waktu 10 jam. Nah, berarti kita bisa langsung tawarkan harga per jam kita dikalikan 10, yaitu 4 juta. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya yang kita tawarkan tidak diterima begitu? Jadi klien tidak ingin membayar 400.000 untuk setiap jam kita. Atau misalnya nilai proyeknya ternyata dia tidak bisa 4 juta tapi hanya setengahnya,
apa yang bisa kita lakukan? Kalau mau ideal, berarti kita harus kerjakan pekerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu 10 jam hanya dalam waktu 5 jam. Karena harus selesai cepat, berarti kita juga harus punya strategi nih, punya teknik untuk bisa membuat segala prosesnya itu lebih singkat. Risetnya nggak lama, sketsanya nggak lama, bikin alternatifnya mungkin nggak rumit dan nggak, sehingga pekerjaannya secara keseluruhan selesai dalam waktu hanya 5 jam gitu. Jadi teman-teman sudah nggak bingung lagi ya sekarang kalau ditanya sama tetangga atau sama bos mungkin atau sama kerabat, saya mau pakai jasanya berapa nih harganya. Nah teman-teman langsung dihitung aja per jamnya. Bisa pakai teknik yang pertama dengan asosiasi atau harga minimum, bisa dengan teknik yang kedua dengan membandingkan dengan profesi sejenis yang sudah jalan duluan, atau yang ketiga dengan menghitung harga cukup kita masing-masing.